Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Warna-Warna 86. Kembali belajar bareng teknik pendingin dan tata udara. Di video kali ini saya akan membahas indikator-indikator bahwa sebuah AC itu sudah cukup refrigerannya dalam proses pengisian. Ini berlaku untuk AC yang sudah pindahan, bukan baru lagi, sehingga kita butuh mengisi refrigeran ulang dari awal sampai akhir, sehingga kita butuh patokan bagaimana dan apa saja patokan yang kita gunakan pada saat pengisian refrigeran pada air conditioner. Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman, sebuah air conditioner pada saat selesai terinstalasi harus kita isi menggunakan refrigeran baru. Jika itu saat kita proses perakitan, posisi AC itu dalam kosong refrigeran atau refrigerannya kosong, sehingga kita butuh mengisi refrigeran dari 0 sampai cukup. Ya, dikatakan cukup itu seperti apa? Apa indikatornya atau apa yang perlu kita perhatikan di saat pengisian refrigeran? Maka di sini saya akan sedikit menjelaskan, mungkin nanti dari teman-teman juga bisa menambahkan apa saja indikator yang bisa dibutuhkan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui tekanan atau batas tekanan dari refrigeran tersebut. Kita tidak bisa mematok bahwa setengah PK itu sekian PSI, 1 PK sekian PSI, tidak. Jadi patokan untuk tekanan kita adalah berpatok terhadap jenis refrigerannya itu sendiri. Jadi misal R22 pasti kita patokan antara 60 sampai 75 atau 80. Itu untuk tekanan rendah. Misal R32 atau R410A itu biasanya patokan antara 120 sampai 150. Jadi itu adalah patokan, sehingga kita tidak bisa mengisi kurang atau bahkan kita melebihi dari batas yang ditentukan. Jadi yang pertama adalah berpatokan pada tekanan refrigeran. Yang kedua, kita akan berpatokan terhadap ampere dari kompresor saat kompresor itu running atau saat kondisi berjalan. Dari mana kita mengetahui batas ampere yang harus tercapai di kompresor tersebut? Kita bisa berpatokan pada sebuah nameplate. Di nameplate pada cover outdoor itu biasanya ada keterangan banyak, baik dari jenis refrigeran yang digunakan, berat refrigeran, dan ada ampere maksimal, ya. Jadi kita tidak boleh melebihi ampere yang maksimal, tetapi kita juga tidak boleh kurang banyak dari ampere yang maksimal. Biasanya di situ ada ampere minimal dan ada ampere maksimal. Tapi tidak semuanya nameplate itu ada yang seperti itu. Biasanya yang paling sering itu adalah ada batas ampere yang harus tercapai, tapi tidak boleh melebihi ampere tersebut. Ya paling tidak selisih misal 4,0 ya kita pakainya 37, 3,8 itu sudah cukup. Yang ketiga, kita bisa melihat kondisi pipa pada outdoor. Apakah terjadi sebuah blok ataukah tidak? Ketika refrigeran sudah cukup, dipastikan bahwa di pipa pada outdoor itu tidak ada blok, baik di pipa kecil ataupun di pipa yang besar. Jadi yang ketiga adalah kita melihat adanya frost line atau tidak di pipa outdoor. Yang keempat pada sebuah AC, instalasi AC biasanya kita akan berpatokan pada diferensial antara suhu in dan suhu out pada sebuah evaporator. Biasanya idealnya itu adalah 8 derajat Celcius jika kita pakai Celcius. Jika pakai Fahrenheit tinggal kita konversikan ke Fahrenheit. Jadi
Yang keempat adalah diferensial antara suhu in dan suhu out evaporator itu biasanya bernilai 8 derajat Celcius. Dan yang kelima atau yang terakhir dari saya adalah kita berpatokan pada berat refrigeran yang masuk ke dalam sistem, sehingga ketika berat refrigerannya sudah cukup sesuai nameplate, tekanannya normal, ampernya normal, suhu dari diferensial in dan out evaporator normal, berarti sebuah perakitan atau pemasangan AC tersebut sudah dinyatakan bagus. Jadi yang kelima adalah berat refrigeran harus sesuai yang ada di nameplate. Walaupun tidak sesuai, paling tidak kurang sedikit. Ya, jadi tidak boleh lebih dari yang ada di nameplate. Baik teman-teman, itu ada 5 indikator-indikator apakah sistem AC tersebut sudah cukup refrigerannya. Sudah kita bahas tadi. Yang pertama ada tekanan, yang kedua ada ampere, yang ketiga ada frost line, yang keempat ada differential in out evaporator, yang keempat ada berat refrigeran. Mudah-mudahan bisa membantu atau bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Apabila dari teman-teman ada yang mau mengasih masukan atau menambahkan atau mau mengoreksi, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe channel Warna-Warna 8 untuk kita saling belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.